apa yang kita imani, yang kita yakini, bukan pada apa yang kita lihat atau yang kita rasakan. Itu adalah kata-kata dari seorang pastor pada waktu misa yang berbicara tentang iman. Salam kenal Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Saya Olivia, saya berasal dari Keuskupan Malang. Saya seorang ibu dari 4 orang anak dan seorang istri dari 1 orang suami. Perjalanan iman saya tidak berhenti hingga saat ini. Bermula dari tanggal 15 April, saya melahirkan anak bungsu saya. Saya memiliki 4 orang anak. Ya, ibarat menerima sesuatu hadiah gitu ya. Rasanya sangat bahagia pada waktu kelahiran anak ini tiba. Namun sesaat dokter anak datang, ada berita yang baru yang harus kami terima, yaitu anak kami dilahirkan dengan 1 kebutuhan khusus, yaitu sindrom Down. Singkat cerita, hidup kami jadi berubah. Kami kembali bertanya-tanya, Tuhan, apa yang kamu mau? Hari demi hari kami berusaha dengan rahmat Tuhan tentunya untuk dapat mencintai anak yang spesial ini. Ternyata proses tidak berhenti di sana. Setelah kurang lebih 5 hari di rumah, anak kami harus masuk rumah sakit. Dan dinyatakan ada penyumbatan di usus 12 jari. Karena anak kami adalah anak yang spesial, maka penyembuhan tidak sama seperti anak sehat lainnya. Dia membutuhkan waktu yang lebih lama. Singkat cerita, kurang lebih 1 bulan di rumah sakit, kami berhasil pulang. Anak kami bisa pulang dari rumah sakit dengan kondisi baik. 3 hari berikutnya, tiba-tiba anak saya tersengal-sengal di dalam nafasnya. Dia mulai gelisah dan ketika saya cek, saturasinya menjadi 85. Dan kembali saat itu saya harus kembali lagi ke rumah sakit. Dan anak saya terdiagnosa pneumonia. Karena terlalu lama penggunaan ventilator dan keterbatasan pada organ bagian dalamnya. Berproses kembali selama kurang lebih 1 bulan di rumah sakit. Dan pada akhirnya Tuhan yang mengasihi anak saya memanggil dirinya untuk berpulang ke pangkuan Tuhan. 78 hari kami bersama-sama dengan anak kami yang bungsu menjadi sebuah retret pribadi untuk kami, di mana kami mengimani apa yang kami yakini, bukan apa yang kami lihat dan apa yang kami dengar. Bagaimana kami mengimani bahwa Tuhan tetap memberikan yang terbaik dan tahu yang terbaik untuk kami, sekalipun anak kami tidak selamat. Di mata manusia itu tidak mungkin untuk dilakukan, tapi rahmat Tuhanlah yang memampukan kami untuk tetap mengimani bahwa di balik semuanya itu ada yang terbaik. Tidak berhenti di situ saja. Setelah proses hingga kremasi anak bungsu kami selesai, kurang lebih seminggu kemudian saya terdiagnosa COVID-19 yang mengharuskan saya isoman. Puji Tuhan, saya diberi kesempatan untuk melaluinya. Di tengah-tengah proses isoman, Tuhan kembali menguji iman kami. Anak sulung kami tiba-tiba jatuh sakit, mengalami perubahan secara kognisi, secara motorik, secara komunikasi,
dan juga di dalam penglihatannya. Tanggal 27 saya coba untuk telekonsul dengan dokter. Kemudian tanggal 29 saya bawa lagi untuk berjumpa dengan dokter secara offline. Dan dokter menyarankan kepada kami untuk anak kami rawat inap. Kurang lebih 4 hari di dalam rawat inap, ada satu dorongan yang kuat untuk minta kepada dokter untuk dilakukan MRI pada anak saya. Saat itu akhirnya ketemu bahwa anak kami mengidap tumor otak, dan posisi saat itu tumornya sangat besar yang mengharuskan anak kami dioperasi dan melakukan pemasangan selang di kepalanya. Tanggal 13 September, 13 Agustus operasi itu dilakukan. Sekali lagi kami berusaha untuk mengimani bahwa ada yang terbaik, ada rencana yang baik di dalam kemalangan yang kami alami di mata manusia. Saat itu operasi berjalan dengan baik, dan hingga saat ini anak kami juga, puji Tuhan, diberi kesehatan. Namun tidak berhenti kembali di sana. Melalui beberapa opini yang kami dapat, ternyata tumor di dalam kepala anak kami masih banyak dan mengharuskan dilakukan operasi yang kedua pada tanggal 22 September besok. Bukan hal yang mudah, dan itu semua gak masuk di nalar kami. Bagaimana kita bisa mengatakan ini hal yang baik, sedangkan kami mengalami kemalangan demi kemalangan. Saya sempat protes sama Tuhan. Kenapa Tuhan ini terjadi pada keluarga saya? Saya sempat mau berhenti untuk gemisah, untuk berdoa. Namun saya gak bisa. Karena di dalam hati kecil saya tetap yakin bahwa di balik semuanya ini, Tuhan sedang merancangkan yang terbaik. Entah apa itu, saya juga gak tahu. Di dalam hati kecil saya juga berkata bahwa kekuatan kita sebagai orang beriman hanya ketika kita dekat dengan dirinya. Dari beberapa bulan ini rasanya sudah gak kuat, tapi ada banyak orang yang berdoa untuk saya dan keluarga. Doa inilah yang menguatkan kami. Doa inilah yang membawa kami untuk tetap beriman kepada Tuhan hingga hari ini. Apapun hasilnya, tidak ada yang tahu. Saya hanya berharap proses operasi anak saya berjalan dengan baik, dan pemulihannya pun juga berjalan dengan baik. Namun apabila yang terjadi di luar harapan, biarlah tetap saya percaya bahwa itu adalah yang terbaik. Dari beberapa bulan ini, ada 2 hal yang bisa saya petik terkait dengan iman. Yang pertama, beriman akan Tuhan itu tidak tergantung perasaan, tapi beriman kepada Tuhan itu tergantung pada keputusan. Dan yang kedua, beriman itu bukan karena kekuatan kita, tapi karena rahmat Tuhan. Semoga kita semua dapat berjalan untuk menuju kedewasaan iman kita bersama dengan Kristus.
saya mohon doanya untuk proses operasi anak saya besok. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.